Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai, bagaimana kabarnya hari ini? Semoga sehat dan tetap semangat belajar. Kali ini kita akan belajar tentang materi persamaan kuadrat. Sebelumnya, mari kita berdoa terlebih dahulu. Berdoa mulai. Pembelajaran yang akan kita tempuh kali ini adalah yang pertama, kita akan belajar tentang pengertian persamaan kuadrat. Di dalamnya ada bentuk persamaan kuadrat, terus ada akar dan bukan akar persamaan kuadrat, dan juga diskriminan pada persamaan kuadrat. Selanjutnya kita akan belajar tentang menentukan akar-akar persamaan kuadrat. Di sini ada 3 metode. Yang pertama, metode pemfaktoran, yang kedua, metode melengkapkan kuadrat sempurna, dan yang ketiga, metode rumus ABC. Kemudian kita akan belajar tentang menyusun persamaan kuadrat. Kita bisa menyusun persamaan kuadrat jika diketahui akar-akarnya, dan juga kita bisa menyusun persamaan kuadrat jika diketahui hubungan antara akar-akarnya dengan akar-akar persamaan kuadrat lama. Yang pertama, ini ada sebuah permasalahan. Literasinya adalah sebagai berikut. Ada sebuah taman. Halaman rumah Pak Gani cukup luas. Ia ingin menggunakan sebagian halaman untuk membuat taman. Selain untuk mempercantik tempat tinggal, taman akan membuat udara tetap segar. Pak Dani mengamati beberapa taman untuk mencari inspirasi. Setelah beberapa lama, ia menemukan bentuk taman yang ia sukai. Terinspirasi dari taman tersebut, Pak Dani merancang taman yang ia inginkan dengan bentuk persegi panjang. Berhubung tanah yang tersedia cukup luas, luas taman yang akan dibuat adalah 48 meter persegi, dan selisih antara panjang dan lebar taman adalah 2 meter. Menurut kalian, berapa panjang dan lebar taman yang akan dibuat Pak Dani? Nah, dari sini kalian dapat membantu Pak Dani menentukan panjang dan lebar taman setelah mempelajari persamaan kuadrat. Ya, dari masalah ini kalian dapat membuat model matematika persamaan kuadrat, kemudian menyelesaikannya. Nah, coba kita amati. Petunjuknya adalah luas taman yang akan dibuat 48 meter persegi. Sedangkan selisih antara panjang dan lebar taman adalah 2 meter. Jadi tidak diketahui panjang dan lebarnya, hanya yang diketahui luas taman dan juga selisih antara panjang dan lebar. Jadi kita bisa misalkan panjangnya. Panjangnya sama dengan X meter karena belum diketahui ya. Kemudian dengan petunjuk selisih antara panjang dan lebar taman 2 meter, jadi lebar bisa kita misalkan X dikurangi 2. X di sini adalah panjang dikurangi 2 karena selisih antara panjang dan lebar yaitu 2 meter. Oke, kita bisa substitusikan ke rumus luas persegi panjang. Luas persegi panjang sama dengan panjang kali lebar. Luas persegi panjang sudah diketahui yaitu 48 meter persegi, sama dengan panjangnya yaitu X dikali lebar, lebarnya X dikurangi 2. Dari sini kita bisa mengkalikan satu persatu. X kali X, X kuadrat, X dikali negatif 2, negatif 2X. Kemudian 48 ini kita pindah ruas sebelah sini, jadi yang sebelah sini 0 ya. 0 sama dengan X kuadrat dikurangi 2X
dikurangi 48. Nah, X kuadrat dikurangi 2X dikurangi 48 sama dengan 0. Ini adalah salah satu contoh persamaan kuadrat. Dari persamaan kuadrat ini bisa kalian cari akar-akar persamaan kuadratnya, sehingga kita bisa mengetahui panjang dan lebar taman yang akan dibuat oleh Pak Dani tadi. Oke, yang pertama, pengertian persamaan kuadrat. Bentuk umum persamaan kuadrat. Bentuk umum persamaan kuadrat itu adalah AX kuadrat ditambah BX ditambah C sama dengan 0. Jadi kalau kita ambil dari kata persamaan kuadrat, itu dari dua suku kata ya, persamaan dan juga kuadrat. Persamaan ada kata sama, berarti ada tanda sama dengannya ya di sini. Kemudian kuadrat, kuadrat artinya pangkat 2. Kalau di persamaan kuadrat, pangkat tertinggi dari suatu variabel adalah pangkat 2. Jadi kalau pangkat 3, pangkat 4, pangkat 5 dan seterusnya bukan persamaan kuadrat. Dari sini kita bisa ambil bahwa A di sini koefisien dari X kuadrat, kemudian X ini adalah variabelnya, B adalah koefisien dari X ya, kemudian C nya ini konstanta. Jadi yang tidak mempunyai X di sini adalah konstanta. Contoh bentuk persamaan kuadrat. Misalkan di sini ada contoh X kuadrat ditambah 2X dikurangi 1 sama dengan 0. Dari sini kita bisa mengetahui bahwa A-nya di sini 1 ya, karena koefisien X kuadratnya adalah 1. Kemudian B sama dengan 2, koefisien X-nya sama dengan 2 karena, kemudian C-nya negatif 1 karena konstantanya sama dengan negatif 1. Kemudian contoh persamaan kuadrat yang lain, 2T kuadrat ditambah T sama dengan 0. Jadi variabelnya tidak hanya X ya, kalau di sini T. Coba kita lihat, A-nya di sini 2 karena koefisien T kuadrat sama dengan 2. Kemudian B-nya 1 ya, karena koefisien T-nya 1. Kemudian kalau kita lihat C di sini tidak ada C-nya, berarti C sama dengan 0. Oke. Kemudian contoh yang ketiga, N kuadrat sama dengan 0. Kalau kita lihat dari syarat persamaan kuadrat itu harus ada sama dengannya dan pangkat tertinggi variabelnya yaitu pangkat 2. Kalau N kuadrat sama dengan 0 ini sudah memenuhi persamaan kuadrat meskipun B dan C nya tidak ada ya. Dari sini kita bisa ngambil A nya di sini 1, kemudian B nya karena tidak ada ya sama dengan 0 ya, C nya juga tidak ada berarti C sama dengan 0, seperti itu. Oke, masih dalam pengertian persamaan kuadrat. Yang selanjutnya adalah akar dan bukan akar persamaan kuadrat. Persamaan kuadrat mempunyai akar-akar. Misal persamaan kuadrat ini saya pakai ini ya, X kuadrat ditambah X dikurangi 2 sama dengan 0. Ini kita mau mencari akar-akar persamaan dari X kuadrat ditambah X dikurangi 2 sama dengan 0 dengan cara mengira-ngira atau mensubstitusikan sembarang X. Nah itu, kalau nanti hasilnya 0 berarti itu adalah akar-akarnya. Kalau hasilnya tidak 0 berarti bukan akar-akar dari persamaan kuadrat ini. Misalkan saya ambil X nya negatif 1, misalkan tidak negatif 1 boleh, misalkan 1, 2, 3, 4, 5, 0 negatif juga boleh.
Saya ambil X-nya sama dengan negatif 1. Saya substitusikan ke X kuadrat ditambah X kurangi 2 sama dengan 0. Karena kita mau mencari akar-akar persamaannya dari persamaan kuadrat ini. Oke, substitusi berarti memasukkan angka ke variabelnya itu. Karena X sama dengan negatif 1, berarti X-nya saya ganti negatif 1. X kuadrat berarti negatif 1 kuadrat ditambah X berarti ditambah negatif 1 dikurangi 2 sama dengan 0. Coba kita hitung, berarti 1 ya, ditambah negatif 1. Di sini ada dua notasi, plus dan minus, berarti minus ya, minus 1 dikurangi 2 sama dengan 0. Coba kita hitung, 1 kurangi 1 0, 0 kurangi 2 negatif 2. Negatif 2 tidak sama dengan 0. Berarti X sama dengan negatif 1 bukan akar dari X kuadrat ditambah X dikurangi 2 sama dengan 0. Berarti negatif 1 itu bukan akar-akar dari persamaan kuadrat yang ini. X kuadrat ditambah X dikurangi 2 sama dengan 0. Coba kita cari angka yang lain. Misalkan 1, X-nya 1. Kita substitusikan ke persamaan X kuadrat ditambah X dikurangi 2 sama dengan 0. Coba X kuadrat berarti 1 kuadrat ditambah X berarti ditambah 1, terus di sini dikurangi 2 sama dengan 0. 1 kuadrat itu 1 ya, ditambah 1 terus dikurangi 2 sama dengan 0. Coba kita hitung, 1 tambah 1 2, 2 kurangi 2 0. Pas. Berarti 1 itu adalah akar dari persamaan kuadrat X kuadrat ditambah X dikurangi 2 sama dengan 0. Nah, itu adalah akar dan bukan akar. Kalau akar itu kalau disubstitusikan ketemu hasilnya 0. Kalau bukan akar tidak sama dengan 0. Oke. Masih dalam pengertian persamaan kuadrat, yang selanjutnya adalah diskriminan persamaan kuadrat. Diskriminan dilambangkan dengan huruf D besar. Diskriminan sama dengan B kuadrat dikurangi 4 kali A kali C. Nah, kalau kita cari nilai diskriminannya pada persamaan kuadrat, terus ketemu hasilnya positif atau D lebih besar daripada 0, maka persamaan kuadrat tersebut mempunyai dua akar real dan berlainan. Jadi maksudnya X1 tidak sama dengan X2. Jadi beda, X1 beda angka gitu maksudnya. Kemudian kalau kita cari nilai diskriminannya persamaan kuadrat terus ketemu 0, nah maka persamaan kuadrat tersebut mempunyai dua akar real yang sama. Jadi X1 sama dengan X2, kembar akarnya. Kemudian kalau kalian cari nilai diskriminannya terus hasilnya ketemu negatif atau D kurang dari 0, maka persamaan kuadratnya mempunyai akar-akar berupa bilangan khayal atau imajiner, atau tidak mempunyai akar yang real. Nah, contoh soal. Tentukan jenis akar persamaan kuadrat X kuadrat ditambah 6X ditambah 5 sama dengan 0 berdasarkan nilai diskriminannya. Nah, coba kita cari nilai diskriminannya. Yang pertama kita cari nilai ABC-nya terlebih dahulu. Kita jawab X kuadrat ditambah 6X ditambah 5 sama dengan 0, maka A di sini sama dengan 1 ya. B-nya sama dengan 6, kemudian C-nya sama dengan 5. Kita substitusikan ke D sama dengan B kuadrat dikurangi 4 kali A kali C.
Karena B kuadrat berarti 6 kuadrat, karena B nya 6. Kita isi sini, dikurangi 4 kali A nya 1, dikali C nya 5, kemudian 6 kuadrat itu 36, 4 kali 1 kali 5 20 ya, ini negatif jadi kurangi 20. 36 kurangi 20 sama dengan 16. Karena hasilnya 16 berarti nilai diskriminannya lebih dari 0, lebih besar dari 0 atau positif. Maka persamaan kuadrat x kuadrat ditambah 6x ditambah 5 sama dengan 0 itu mempunyai dua akar real yang berlainan. Oke, selanjutnya adalah jumlah dan hasil kali akar-akar persamaan kuadrat. Ketentuannya x1 kalau ditambahkan dengan x2 itu bisa kita cari dengan negatif b per a. Dan x1 kalau kita kalikan dengan x2 itu bisa kita cari dengan c dibagi a. Contoh soal, jika x1 dan x2 akar-akar persamaan kuadrat, x kuadrat ditambah 3x dikurangi 15 sama dengan 0, maka tentukan nilai dari yang A x1 ditambah x2, yang B x1 kali x2, yang C x1 kuadrat ditambah x2 kuadrat. Oke, kita jawab. Persamaan kuadratnya ini ya, x kuadrat ditambah 3x dikurangi 15 sama dengan 0. Oke, kita cari nilai ABC-nya. Di sini A-nya itu 1, kemudian B-nya 3, dan C-nya negatif 15. Oke, kita jawab yang A terlebih dahulu. Yang A x1 ditambah x2 bisa kita cari dengan negatif B per A, dimana B-nya itu 3 ya, A-nya 1, jadi negatif 3 per 1. 3 bagi 1 3, jadi negatif 3. Oke, yang B x1 dikali x2 bisa kita cari dengan C per A, karena C nya tadi negatif 15 per A nya 1, jadi negatif 15 per 1 sama dengan negatif 15. Kemudian yang C x1 kuadrat ditambah x2 kuadrat bisa kita cari dengan sama dengan x1 ditambah x2 dikuadratkan dikurangi 2 kali x1 kali x2. Oke, karena x1 ditambah x2 nya sudah kita cari pada poin yang A tadi, ketemu negatif 3, berarti kita substitusikan langsung, jadi sama dengan negatif 3 pangkat 2 dari sini. Selanjutnya dikurangi 2 kali, karena x1 dikali x2 nya sudah kita hitung di poin B tadi, ketemu negatif 15, jadi kita substitusikan langsung 2 kali negatif 15. Oke, kita hitung negatif 3 kuadrat itu 9, kemudian negatif 2 kali negatif 15 plus 30, jadi 9 tambah 30 39. Seperti itu. Oke, selanjutnya menyusun persamaan kuadrat. Yang pertama, jika diketahui akar-akarnya. Nah, ini x dikurangi x1 dikali x dikurangi x2 sama dengan 0. Jadi ketentuannya seperti ini. Contoh soal, persamaan kuadrat yang tersusun dari x1 sama dengan 2 dan x2 sama dengan negatif 5 adalah, oke, kita jawab. Kita tulis ketentuannya terlebih dahulu. Di sini x berarti ya tetap x ya, dikurangi x1, x1 nya tadi 2, berarti dikurangi 2, kemudian x tetap x ya, dikurangi x2,
Coba kita lihat X2 nya di sini negatif, terus di sini dikurangi X2, jadi negatif ketemu negatif, jadi positif ya, jadi positif sama dengan 0. Atau kalau kalian bingung seperti ini saja, X1 sama dengan 2, ini kan X1 sama dengan 2 ya, plus ya. Kalau plus itu langsung kalian masukkan di sini jadi negatif, kalau negatif kalian langsung masukkan di sini jadi positif. Oke, setelah itu kita kalikan X kali X kuadrat, kemudian X kali plus 5 plus 5X, kemudian negatif 2 kali X negatif 2X, dan negatif 2 kali plus 5 negatif 10 sama dengan 0. Yang sejenis bisa diselesaikan, yang sejenis yaitu 5X dikurangi 2X ini, jadi X kuadratnya tetap 5X dikurangi 2X plus 3X dikurangi 10 tetap sama dengan 0. Oke, jadi persamaan kuadrat X kuadrat ditambah 3X dikurangi 10 sama dengan 0 adalah persamaan kuadrat yang dibentuk oleh akar-akar persamaan kuadrat, yaitu X1 nya 2 dan X2 nya negatif 5. Oke, yang selanjutnya, jika diketahui jumlah dan hasil kali akar-akarnya. Nah, jika diketahui jumlah dan hasil akar-akarnya, itu bisa kita susun persamaan kuadrat dengan cara seperti ini. X kuadrat dikurangi X1 ditambah X2, hasilnya ya itu X, ini nanti berupa angka, X nya ini variabel, ditambah X1 dikali X2 sama dengan 0. Oke, coba kita lihat contoh soal. Persamaan kuadrat yang tersusun dari X1 sama dengan 2 dan X2 nya sama dengan negatif 5 adalah, nah kita tulis ketentuannya dulu di sini. Oke, kita jawab, kita tulis ketentuannya dulu di sini. Kita substitusikan X1 nya 2 dan X2 nya negatif 5. X kuadrat, nanti tetap ya X kuadrat, dikurangi X1 nya 2 ditambah X2 nya negatif 5, jadi negatif 5X ditambah X1 nya tadi 2 dikali X2 nya yaitu negatif 5 sama dengan 0. Oke, kita hitung X kuadrat tetap, kemudian dikurangi 5 negatif 3X, kemudian 2 kali negatif 5 negatif 10 sama dengan 0. Oke, jadi hasilnya adalah X kuadrat, kemudian ini negatif sama negatif jadi positif, jadi X kuadrat ditambah 3X dikurangi 10 sama dengan 0. Seperti itu. Ini kalau jumlah dan hasil kali akar-akarnya diketahui. Oke. Selanjutnya menentukan akar-akar persamaan kuadrat. Nah, ada 3 metode. Yang pertama metode pemfaktoran. Bentuk AX kuadrat ditambah BX ditambah C sama dengan 0 dapat diuraikan menjadi dalam kurung E kali X ditambah D dikalikan BX tambah G sama dengan 0. Dengan ketentuannya, kalau E dikali P sama dengan A, kalau D dikali G sama dengan C, dan D kali P ditambah E kali G sama dengan B. Sehingga bisa kita ambil dengan X1 sama dengan negatif D per E dan X2 sama dengan negatif P per G. Metode kedua, melengkapkan kuadrat sempurna. Bentuk kuadrat sempurna dari AX kuadrat ditambah BX ditambah C sama dengan 0 adalah, nah ini, X
plus minus B per 2A yang dikuadratkan, kemudian dijumlah dengan B per 2 kali A yang dikuadratkan juga, terus dikurangi C. Oke, yang ketiga, metode rumus ABC. Akar-akar dari AX kuadrat plus BX plus C sama dengan 0 dengan ketentuan A tidak sama dengan 0 adalah ini, X1 dan X2 itu sama dengan negatif B plus minus akar B kuadrat dikurangi 4 kali A kali C dibagi atau per 2 kali A. Oke, yang kita bahas pertama adalah metode pemfaktoran. Contoh soal. Diketahui persamaan kuadrat berikut, yang A X kuadrat ditambah 3X dikurangi 18 sama dengan 0, yang B 2X kuadrat dikurangi 8X dikurangi 24 sama dengan 0. Kita disuruh menentukan akar-akar persamaan kuadratnya dengan menggunakan ketiga metode pemfaktoran, melengkapkan kuadrat sempurna, dan juga rumus ABC. Oke, kita jawab. Yang A, kita pakai metode pemfaktoran terlebih dahulu. Yang A, X kuadrat ditambah 3X dikurangi 18 sama dengan 0. Caranya kita siapkan tanda kurungnya ya. Di dalamnya ada X, di sini juga X. Karena kalau X kita kalikan X sama dengan X kuadrat. Tuh, sama dengan 0. Oke, kita lihat B-nya di sini. B di sini adalah plus 3. Oke. Kemudian kita lihat yang C. C-nya di sini negatif 18. Jadi, kalau di metode pemfaktoran ini kita mencari dua angka, kalau ditambah sama dengan 3, sedangkan kalau dikali itu sama dengan negatif 18. Oke, misalkan saya coba angka, karena 18 ya, 18 berarti 6 dan 3. 6 dan 3, 6 kali 3 kan 18. Itu coba kita cek, 6 kali 3 itu di sini negatif 18, harus negatif 18, berarti salah satunya harus ada yang negatif ini. Misalkan yang 6 saya negatifkan, jadi negatif 6 kali 3. Coba kita cek, negatif 6 kali 3 sama dengan negatif 18, betul? Coba yang atas, apakah juga betul? Negatif 6 ditambah 3 sama dengan 3. Salah ya. Negatif 6 ditambah 3 itu negatif 3. Tapi harus 3. Jadi cari angka yang lain selain negatif 6 dan 3. Coba misalkan saya rubah posisi negatifnya. Jadi ini kan negatif 6, ini plus 3. Jadi saya rubah negatif 6 jadi positif, yang 3 jadi negatif. Coba. Sudah saya rubah. Coba kita cek lagi, 6 kali negatif 3 negatif 18, betul. Terus yang atas 6 ditambah negatif 3 atau 6 dikurangi 3 sama dengan 3, juga betul. Oke, kalau keduanya sudah memenuhi, berarti kita pakai dua angka ini, 6 dan negatif 3. Angka 6 dan negatif 3 ini kita masukkan ke sini. Ini kita isi plus 6 karena positif, ini kita isi negatif 3 karena negatif. Oke, X1 kita bisa peroleh dari sini, X tambah 6, kita ambil X ditambah 6, itu sama dengan 0, berarti X sama dengan negatif 6. 3 ruas ya, plus 6, 3 ruas jadi negatif. X2 nya kita bisa peroleh
dx dikurangi 3. X kurangi 3 sama dengan 0, maka X sama dengan negatif 3 pindah ruas jadi positif 3. Seperti itu. Jadi hasil penyelesaian adalah negatif 6 dan 3. Oke, kalau kalian kurang yakin dengan jawaban kalian, apakah negatif 6 dan juga 3 ini merupakan akar-akar persamaan kuadrat x kuadrat ditambah 3x dikurangi 18 sama dengan 0, maka kalian bisa membuktikannya sendiri. Coba kita buktikan ya. Pembuktian x sama dengan negatif 6 dan x sama dengan 3 adalah akar-akar dari x kuadrat ditambah 3x dikurangi 18 sama dengan 0. Kita substitusikan salah satu nilai x nya ke persamaan kuadrat ini. Misalkan yang saya substitusikan adalah negatif 6. Oke, kita tulis persamaan kuadratnya. X kuadrat berarti negatif 6 kuadrat, kemudian ditambah 3x berarti 3 kali negatif 6 dikurangi 18 sama dengan 0, kemudian negatif 6 kuadrat itu 36 ditambah 3 kali negatif 6 negatif 18, kemudian dikurangi 18 sama dengan 0. Coba kita hitung 36 dikurangi 18, ketemu 18 ya. 18 dikurangi 18 sama dengan 0. Jadi sudah terbukti kalau x sama dengan negatif 6 itu akar-akar dari persamaan kuadrat x kuadrat ditambah 3x dikurangi 18 sama dengan 0. Ya, seperti itu. Oke, yang B. Yang B ini agak berbeda dengan yang A. Bedanya adalah nilai A-nya. Di sini kalau yang poin A, nilai A-nya itu 1, koefisien x kuadratnya itu 1. Sedangkan yang di poin B, koefisien atau nilai A atau koefisiennya x kuadrat itu 2. Itu ada sedikit perbedaan cara penyelesaian metode pemfaktorannya ini. Oke, kalau dalam bentuk seperti ini, yang pertama-tama kita buat tanda kurung, di dalamnya ada 2x dan x, karena kalau 2x dikalikan x itu ketemu 2x kuadrat. Kemudian kita lihat nilai C-nya di sini ada negatif 24. Jadi kita cari angka berapa kalau dikali sama dengan negatif 24. Kita cari faktornya negatif 24. Misalkan saya pakai angka negatif 4 kali 6. Negatif 4 kali 6 kan negatif 24. Sekarang kita cek apakah negatif 4 dan 6 ini sudah benar, sudah tepat. Nah, coba kita cek. Negatif 4 kita isikan di sini. Kemudian yang 6 kita isi di sini plus 6 ya. Sekarang kita lihat nilai B-nya. Di sini negatif 8 ya. Negatif 8x. Oke, kita cocokkan negatif 4 dan 6 ini apakah cocok. Kalau dijumlahkan itu ketemu negatif 8x. Tuh. Tapi mencocokkannya seperti ini. Pojok kalian kalikan dengan pojok. Jadi 2x dikali plus 6. Itu kan ketemu 12x ya. Coba kita tulis di sini 12x. Kemudian yang berdekatan negatif 4 dikali x, negatif 4x. Kita tulis di sini negatif 4x. Coba kita cek 12x ditambah negatif 4x. Apakah sama dengan negatif 8x? Tidak. Salah ya. Kita cari angka selain negatif 4 dan 6. Kita cari faktor lain.
Misalkan negatifnya saya rubah, jadi 4-nya ini positif, 6-nya yang negatif. Coba saya rubah ya. 4 kali negatif 6, 4 kali negatif 6 itu negatif 24. Oke, sekarang kita cek lagi, 4-nya di sini plus, kemudian negatif 6 di sini ya. Kita cek 2x dikali negatif 6 ketemunya negatif 12. Coba kita tulis ini, plus 4 dikali x, jadi 4x. Kita tulis di sini. Coba kita cek, negatif 12x ditambah 4x apakah sama dengan negatif 8x? Ya, betul ya. Oke, kalau sudah betul berarti kita pakai 4 dan juga negatif 6 ini, plus 4 dan negatif 6. Oke, sekarang kita cari nilai x1 nya. Kita ambil 2x plus 4 ini sama dengan 0, kemudian plus 4 nya pindah ruas ke sini ya, jadi di sini 2x sama dengan negatif 4. Jadi x sama dengan negatif 4 bagi 2 sama dengan negatif 2. Kemudian x2 nya kita bisa ambil dari sini, x kurangi 6 sama dengan 0, maka x sama dengan 6. Jadi hasil penyelesaiannya adalah negatif 2 dan juga 6. Oke, kita buktikan kalau x sama dengan negatif 2 dan x sama dengan 6 adalah akar-akar dari 2x kuadrat dikurangi 8x dikurangi 24 sama dengan 0. Yang saya substitusikan adalah negatif 2. Kita substitusikan ke persamaan kuadrat 2x kuadrat dikurangi 8x dikurangi 24 sama dengan 0. Oke, 2x kuadrat berarti 2 kali negatif 2 kuadrat dikurangi 8x berarti dikurangi 8 kali negatif 2, kemudian dikurangi 24 sama dengan 0. Negatif 2 kuadrat itu 4 ya, 4 kali 2 8, negatif 8 kali negatif 2 positif 16, kemudian dikurangi 24 sama dengan 0. Kita hitung 8 ditambah 16 itu 24 ya, 24 dikurangi 24 sama dengan 0, 0 sama dengan 0, sama. Jadi sudah terbukti kalau negatif 2 dan juga 6 itu akar-akar dari persamaan kuadrat 2x kuadrat dikurangi 8x dikurangi 24 sama dengan 0. Oke, ada cara lain seperti ini, metode pemfaktoran khusus untuk yang B, yang koefisien x kuadratnya sama dengan 2 atau 3 atau 4, pokoknya yang lebih dari 1. Ada cara lain. Nah, kebetulan ketiga angka yaitu nilai A, B, C nya ini bisa dibagi 2. A nya kan 2, kemudian B nya negatif 8 dan C nya negatif 24, masing-masing bisa dibagi 2. Jadi kita sederhanakan, kita bisa bagi 2, 2x kuadrat bagi 2 x kuadrat ya, negatif 8x bagi 2 negatif 4x, negatif 24 dibagi 2 negatif 12 sama dengan 0 bagi 2 0. Oke, setelah kita peroleh persamaan kuadrat ini, x kuadrat dikurangi 4x dikurangi 12 sama dengan 0 dari persamaan kuadrat yang soalnya ini dibagi 2. Setelah itu kita cari dengan cara yang seperti yang A tadi. Kan ini koefisien x kuadratnya sudah 1 ya, berarti kita siapkan tanda kurung karena x kuadrat berarti x kali x.
Kemudian kita lihat nilai B-nya di sini negatif 4. Jadi kita cari angka kalau ditambahkan ketemu negatif 4. Kemudian kita cari angka yang sesuai C-nya ya. Di sini C-nya negatif 12. Negatif 12 sama dengan berapa kali berapa? Kita cari angkanya. Misalkan 2 kali 6. 2 kali 6, karena ini negatif ya, berarti salah satu ada negatifnya. Ini misalkan yang negatif adalah 6. Coba kita cek 2 kali negatif 6, negatif 12. Kemudian 2 ditambah negatif 6, negatif 4. Sudah betul. Sekarang kita simpan angkanya 2 dan negatif 6. Kita taruh di sini. Ini plus 2, ini negatif 6. X1 nya dari X tambah 2 sama dengan 0. Jadi X sama dengan negatif 2. X2 nya kita bisa ambil dari sini. Dari X dikurangi 6 itu sama dengan 0. Maka X sama dengan pindah ruas jadi positif. Nah, jadi hasil penyelesaiannya yaitu X1 nya negatif 2 dan X2 nya 6. Sama ya kayak tadi. Pembuktiannya sama tadi. Oke, selanjutnya adalah metode melengkapkan kuadrat sempurna. Contoh soalnya tetap sama kayak tadi. Langsung saja ya kita jawab. Yang A, metode melengkapkan kuadrat sempurna. Oke, X kuadrat ditambah 3X dikurangi 18 sama dengan 0. Berarti X kuadrat ditambah 3X ditambah dalam kurung setengahnya B. Jadi karena B nya ini 3 berarti 3/2. Kemudian dikuadratkan. Jadi X kuadrat ini tetap ditambah 3X ditambah setengahnya dari B. B nya kan 3 berarti 3/2. Terus dikuadratkan sama dengan negatif 18 pindah ruas jadi positif 18. Positif 18 ini juga ditambahkan 3/2 yang dikuadratkan. Jadi ruas kanan ditambah setengahnya B yang dikuadratkan, itu juga ruas yang satunya lagi. Jadi kedua ruas ditambahkan setengahnya dari B yang dikuadratkan. Jadi tergantung nilai B nya ya. Kebetulan ini 3 berarti 3 dibagi 2. Kalau 4 ya 4 bagi 2. Kalau 5 ya 5 bagi 2. Tergantung nilai B nya. Oke, setelah itu X kuadrat ditambah 3X ditambah 3/2 yang dikuadratkan. Kita hitung yang sebelah sini. 18 ditambah 3 kuadrat. 3 kuadrat itu 9, 2 kuadrat itu 4, jadi 9/4. Oke, setelah itu kita faktorkan. Jadi faktor dari X kuadrat ditambah 3X ditambah 3/2 yang dikuadratkan itu adalah X ditambah 3/2 kuadrat. Jadi kalau kita uraikan nanti menghasilkan yang atas ini. Kalau ini kita uraikan nanti menghasilkan ini. Misalkan X kuadrat ada di sini. Terus 3X itu dari sini 2 kali 3/2 kali X, jadi 3X. Kemudian 3/2 kuadrat, jadi ini. Oke, setelah itu kita hitung 18 ditambah 9/4. Nah, kita bisa menghitungnya gini ya, 4 kali 18 ditambah 9, jadi ketemu 81/4.
Jadi X ditambah 3/2 kuadratnya ini saya hilangkan ya. X ditambah 3/2 sebetulnya ada kuadratnya, ini saya hilangkan dengan catatan yang ruas yang lain dikasih akar. Jadi akar 81/4, tapi kuadratnya yang di sini hilang. Jadi lawan dari kuadrat itu akar. Untuk menghilangkan kuadrat berarti ruas yang lain itu dikasih akar. Ini saya tulis lagi ya. Dari sini saya pindah ke sini, saya tulis lagi. Kemudian X ditambah 3/2 sama dengan plus minus akar 81 itu 9. Kemudian akar 4 itu 2. Jadi 9/2. Jadi X sama dengan plus minus 9/2 dikurangi pindah ruas ke sebelah sini. Jadi X sama dengan plus minus 9/2 dikurangi 3/2. Jadi X1 sama dengan negatif 9/2 dikurangi 3/2. Kita pakai yang negatif dulu ya. Jadi X1 nya negatif, kemudian X2 nya positif. Tapi terserah, boleh positif dulu, boleh negatif dulu, terserah. Ngaruh. Jadi X1 sama dengan negatif 9/2 dikurangi 3/2. Kebetulan penyebutnya sama, langsung bisa kita operasikan pembilangnya. Negatif 9 dikurangi 3, jadi negatif 12. Negatif 12/2 sama dengan negatif 6. X1 nya sama dengan negatif 6. Kemudian kita cari X2 nya. Karena X1 nya tadi sudah kita pakai negatif, berarti X2 nya positif sekarang. Positif 9/2 dikurangi 3/2. Langsung saja 9 kurangi 3 sama dengan 6. 6 bagi 2 sama dengan 3. Jadi hasil penyelesaiannya adalah negatif 6,3. Seperti itu. Oke, sekarang yang B. 2x kuadrat dikurangi 8x dikurangi 24 sama dengan 0. Kita bagi 2 ya. Kita sederhanakan, kita bagi 2. Jadi 2x kuadrat dibagi 2, x kuadrat dikurangi 8x bagi 2 negatif 4x dikurangi 24 bagi 2 negatif 12 sama dengan 0. Oke, setelah kita peroleh persamaan kuadrat yang baru, tapi nilai akarnya sama ya, hanya untuk mempermudah saja ini. Selanjutnya x kuadrat dikurangi 4x kemudian ditambah dengan setengahnya d. Jadi ditambah 4/2 yang dikuadratkan sama dengan, terus nilai c nya pindah ruas jadi positif 12, negatif 12 jadi positif 12. Kemudian ditambah juga dengan yang sama 4/2 kuadrat. Setelah itu x kuadrat dikurangi 4x ditambah 4 bagi 2 itu 2 ya, 2 kuadrat sama dengan 4 sama dengan 12 ditambah 4. Oke, kita faktorkan. X kuadrat dikurangi 4x ditambah 4 itu adalah x dikurangi 2 dikuadratkan. Coba kita cek apakah betul menghasilkan ini. Coba kita cek x kuadrat ini ya, x kuadrat. Kemudian kita pastikan yang b nya 2 dikali negatif 2 negatif 4 dikali x negatif 4x, betul. Kemudian yang c nya negatif 2 kuadrat yaitu plus 4, sudah betul.
Oke, kita lanjut. Yang ini sama dengan 12 tambah 4, 16. Kita hilangkan kuadratnya dengan cara memberi akar yang ruas sebelah sini. Jadi X kurangi 2 sama dengan akar 16. Kemudian X kurangi 2 sama dengan plus minus 4. Saya pindah sini ya, saya tulis lagi. X kurangi 2 sama dengan plus minus 4. Jadi X sama dengan plus minus 4, yang negatif 2 pindah ruas jadi positif 2. Jadi X1 bisa kita cari sama dengan X1 nya negatif dulu aja ya, negatif 4 ditambah 2, negatif 4 tambah 2 negatif 2. Kemudian yang X2 nya, X2 sama dengan, kalau tadi X1 nya negatif berarti X2 nya positif, positif 4 ditambah 2 sama dengan 6. Jadi hasil penyelesaiannya adalah negatif 2 dan 6. Nah, seperti itu. Oke, metode yang ketiga adalah metode rumus ABC. Metode rumus ABC ini hanya mensubstitusikan ke rumusnya saja. Jadi soalnya tetap sama. Oke, kita jawab menggunakan metode rumus ABC. Oke, yang A, X kuadrat ditambah 3X dikurangi 18 sama dengan 0. Kita tentukan nilai ABC nya. A nya di sini 1 ya, kemudian B nya 3, dan C nya negatif 18. Oke, kita substitusikan ke rumus X1 dan 2 sama dengan negatif B plus minus akar B kuadrat dikurangi 4 kali A kali C dibagi 2 kali A. Oke, kita substitusikan. Negatif B berarti negatif 3. Kemudian B kuadrat berarti 3 kuadrat. Kemudian dikurangi 4 kali A. A nya di sini 1, 4 kali 1, kemudian kali C. C nya di sini negatif 18, jadi dikali negatif 18 per 2 kali A, jadi 2 kali 1. Kita hitung. Negatif 3 plus minus 3 kuadrat 9 ya, negatif 4 dikali 1 dikali negatif lagi, jadi positif hasilnya. Positif kali negatif kali negatif jadi positif ya. Negatif 4 kali 1 negatif 4, negatif 4 kali negatif 18 positif 72 per atau dibagi 2 kali 1 sama dengan 4. Oke, saya tulis lagi di sini, saya salin yang ini. Oke, selanjutnya X1 dan 2 sama dengan negatif 3. Ini bisa diselesaikan. 9 ditambah 72, akar 9 ditambah 72 sama dengan akar 81 per 2. Oke, akar 81 itu 9 ya, jadi negatif 3 plus minus 9 per 2. Bisa kita cari X1 nya sama dengan negatif 3 dikurangi 9 negatif 12. Negatif 12 bagi 2 sama dengan negatif 6. Oke, sekarang yang X2. X2 negatif 3 karena X1 nya tadi negatif, sekarang yang positif. Negatif 3 ditambah 9 per 2. Negatif 3 tambah 9 yaitu 6. 6 bagi 2 3. Jadi X2 nya ketemu 3. Hasil penyelesaiannya adalah negatif 6 dan 3. Oke, yang B pakai rumus ABC.
2x kuadrat dikurangi 8x dikurangi 24 sama dengan 0. Dari sini kita bisa lihat A nya sama dengan 2, B nya sama dengan negatif 8, dan C nya negatif 24. Oke, kita substitusikan ke rumus ini. Negatif B berarti ini negatif, sudah negatif ya, B nya negatif ketemu negatif dari positif, jadi positif 8 nanti. Oke, negatif B negatif, kemudian B nya negatif 8 berarti negatif 8 plus minus B kuadrat, jadi negatif 8 kuadrat dikurangi 4 kali A nya 2 kali C nya negatif 24 per 2 kali A, 2 kali 2. Kemudian X1 dan 2 nya sama dengan ini jadi positif, kemudian plus minus negatif 8 kuadrat itu 64 ya, positif. Kemudian negatif 4 dikali 2 negatif 8, ini negatif 8 dikali negatif 24, jadi positif 192. 2 kali 2 sama dengan 4 di sini. Oke, selanjutnya 8 plus minus 64 ditambah 192 ketemunya 256 per 4. Kemudian kita cari akarnya ini, jadi 8 plus minus akar 256 itu 16 per 4. Jadi X1 kita bisa hitung dengan 8 negatif dulu ya, 8 dikurangi 16 per 4, 8 kurangi 16 negatif 8, negatif 8 bagi 4 negatif 2. Yang X2 berarti plus ya, 8 plus 16 bagi 4 sama dengan 6. 8 tambah 16 24 bagi 4 sama dengan 6. Nah, kurang lebihnya seperti itu. Jadi penyelesaiannya adalah negatif 2 dan 6. Nah, itu pembelajaran kali ini, semoga bermanfaat. Oke, kalau ada pertanyaan silakan tanyakan melalui WhatsApp. Mohon maaf kalau ada salah kata. Saya akhiri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Semangat belajar.